Materinya sangat sederhana, mudah dipahami, dan prakteknya juga sangat mudah. Insya Allah manfaatnya luar biasa. Puluhan petani dari 5 kelompok tani di Desa Tanah Abang, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, mengikuti sosialisasi pembuatan dan penerapan pupuk organik yang digelar di Dego-Dego Sawah Desa Tanah Abang, Senin, 21 Juli 2025 kemarin. Kegiatan ini menghadirkan Dodi Kastono, Sarjana Pertanian, Magister Pertanian, dosen sekaligus praktisi pertanian dari Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta. Di hadapan peserta, Dodi tak hanya menjelaskan materi, tapi juga memberikan simulasi langsung pembuatan pupuk organik yang ramah lingkungan, mulai dari tahap pengolahan lahan, bedeng bibit, hingga proses tanam. Yang pertama gula pasir. Gula pasir itu kalau tidak ada bisa menggunakan gula aren atau gula kelapa atau molas tetes tebu. Kalau di sini ada yang jual tetes tebu, kan biasanya para peternak kan menggunakan tetes tebu, molas. Nah itu bisa digunakan. Nah kemudian setelah gula pasir, kemudian tiwul. Kalau tiwul tidak ada, pakai ubi kayu atau singkong. 5 kilo direbus dalam 10 liter air. Nanti singkongnya dimakan bersama, airnya nanti dimasukkan di sini. Kemudian vermipan 1 bungkus ini direbus dalam 1 liter air. Kemudian setelah mendidih, didinginkan, baru dimasukkan. Setelah itu yang basilusnya. Jadi bahan-bahannya sederhana ya. Nanti tinggal kapasitas tongnya, mau membuat besar atau kecil, bahan-bahannya disesuaikan. Nah, jadi kalau tadi tiwul tidak ada, kalau di sini ada, yang pakai yang instan tidak apa-apa, pakai yang mau merebus sendiri, tela, singkong. Nanti singkongnya untuk makan bareng-bareng. Nah, air rebusannya yang 10 liter itu nanti dimasukkan di sini. Tapi ini jangan sampai penuh, harus ada rongganya supaya, karena kan ini diaduk kuat ya. Jadi aplikasi Bacillus ini prinsipnya ada 3. Yang pertama pratanam, yaitu pada saat pemberian pupuk organik bersama-sama dengan olah tanah. Bisa juga diulang lagi kalau misalnya ada petani yang menggunakan prinsip penanaman dalam bedengan. Nah itu pengulangan yang kedua ini, aplikasi Bacillus bisa dilakukan sebelum penggunaan mulsa atau pemulsaan, sehingga bisa 2 kali. Tapi untuk padi mungkin bisa cukup 1 kali pada saat olah tanah bersama dengan pemberian pupuk organik. Kemudian yang kedua, untuk tanaman pangan maupun tanaman hortikultura itu bisa ada upaya perlakuan benih. Perlakuan benih itu bisa benihnya direndam, misalnya padi, benih direndam selama 24 jam, itu bisa menggunakan tambahan larutan pupuk hayati Bacillus. Kemudian untuk pupuk untuk benih yang lain, misalnya benih kedelai, ini tidak perlu harus direndam, tapi bisa disemprotkan. Jadi benihnya bisa disemprotkan, kemudian segera ditanam dalam lubang tanam. Nah, untuk benih hortikultura yang lain bisa dilakukan perendaman dalam beberapa menit, atau pencelupan atau penyemprotan. Nah, ini nanti akan memberikan bekal ketahanan tubuh alami bagi bibit tanaman. Demikian juga nanti ada satu perangsangan untuk metabolisme, untuk perkecambahan dan sebagainya. Nah, ini yang perlakuan yang kedua, yaitu perlakuan benih. Perlakuan ketiga atau aplikasi yang ketiga itu pada saat pasca tanam. Pasca tanam nanti disesuaikan dengan jenis tanamannya dan umur tanamannya. Pada prinsipnya nanti pada umur 7-14 hari itu bisa diaplikasikan Bacillus yang pertama. Kemudian nanti bisa diulang setiap 10-14 hari sekali. Nanti tergantung jenis tanamannya. Kalau tanamannya berbunga katakanlah umur 45 hari, nanti bisa diaplikasikan 3 kali. Umur 7-14, kemudian umur
28 sampai 35, nanti yang terakhir sebelum berbunga atau sekitar 40 hari. Jadi selang waktunya nanti bisa 7 sampai 14 hari sekali. Nah itu nanti sebelum berbunga kita lihat perkembangan tanamannya. Kalau perkembangan tanamannya sudah bagus, aplikasi Bacillus bisa dihentikan. Nah ini supaya tidak memberi dampak yang berlebihan terkait dengan umur fase vegetatifnya, supaya fase generatif juga tetap normal, sehingga tanaman umurnya tetap akan bisa lebih pendek dan tetap produktif. Untuk saat ini karena biang Bacillus ini diproduksi di Fakultas Pertanian UGM, nanti untuk petani yang ingin mengembangkan pupuk hayati dengan cara memperbanyak Bacillus, ini harus kontak dengan Fakultas Pertanian UGM untuk beli biang Bacillusnya. Kami sekarang ini juga sedang mempersiapkan biang Bacillus dalam bentuk tepung, sehingga mudah untuk dikirimkan. Karena kalau dalam bentuk cair ini kita beberapa kali mengalami kendala terkait dengan pengiriman dan juga keamanan pada saat pengiriman. Terima kasih.